lagi dengan aku Anabiloba. Nah, aku hari ini mau ngasih sesuatu yang berfaedah untuk kalian. Aku mau cerita-cerita tentang pengalaman aku tentang keajaiban doa dan sedekah. Mungkin ini semua orang sudah mengalami ya, tapi nanti aku akan cerita kisah-kisahku yang memang benar-benar membuktikan keajaiban tentang doa dan sedekah. Nah, aku kasih tahu buat kalian yang sekarang sudah bosan berdoa. Kalian sudah berdoa setiap hari, setiap saat, sampai kalian itu merasa bosan. Itu jangan pernah berhenti, karena semua doa itu akan terkabul. Nah, keajaiban-keajaiban doa apa sih yang aku dapatkan dalam hidup? Yang pertama, dulu itu pas waktu mau masuk SMA, aku kan bingung ya mau sekolah di mana atau di mana. Kalau pengennya aku sih sekolah yang di situ ada orang-orang yang bisa buat aku bersaing kayak gitu. Jadi aku di situ bisa bersaing dengan mereka, menciptakan prestasi atau apalah kayak gitu. Memang agak sombong ya, tapi emang kayak gitu sih. Aku pengennya kayak gitu. Aku terus berdoa, bangun di sepertiga malam, puasa Senin Kamis, sholatnya tidak bolong, dan akhirnya aku mendapatkannya. Nah, yang kedua lagi setelah lulus SMA, aku juga bingung lagi ya mau kuliah di mana, terus tesnya kayak gimana. Nah, aku akhirnya daftar di UNES ya. UNES itu pilihan ibu aku sih. Aku juga nggak tahu UNES seperti apa, tapi aku yakin kayaknya itu pantas buat aku kayak gitu. Nah, terus aku lihat brosur-brosurnya gitu ya. Yang daftar untuk pendidikan biologi yang aku ambil itu tuh termasuk favorit di sana. Jadi yang ngambil itu banyak sekali. Dan aku harus bersaing dengan orang-orang yang dari Jawa, mungkin lebih pintar dari aku ya kayak gitu. Nah, terus aku lihat di situ itu kemarin yang diambil itu cuman 70 berapa. Itu yang jalur undangan. Undangan itu tidak tes. Nah, yang diambil 70 berapa, yang daftar itu sekitar ribuan lah, nggak tahu kemarin itu berapa, 5.000 atau 10.000, aku nggak tahu. Nah, itu yang diambil cuman 70, sekitar 70 atau 80 kayak gitu. Kayaknya aku nggak mungkin kayak gitu ya, uang sekolah kita kan dari Sumatera kayak gitu. Nah, akhirnya apa yang aku lakukan kayak gitu, aku nulis besar-besar itu angka yang berapa orang daftar itu sekitar 5.000 atau 10.000 itu aku tulis benar-benar di buku. Dan aku bawa ke doa, benar, aku bawa ke doa. Ya Tuhan, dari 5.000 ini dan diambil 70 berapa sekian, dan di antara 70 itu aku salah satunya kayak gitu. Setiap kali berdoa itu yang aku sebut sampai pengumuman tiba. Nah, pengumuman tiba itu deg-degan kan ya. Nah, itu yang buka itu teman aku nggak bisa buka kayak gitu ya. Terus akhirnya aku diterima di pendidikan biologi UNES jalur undangan tidak tes. Jadi aku kayak cuma-cuma masuk kayak gitu. Padahal teman-teman aku yang ketika pas aku sudah di sana, yang mereka itu tes sampai 3 kali, sampai pokoknya semua gelombang itu dia tes. Dan ada teman aku juga yang tes nggak masuk di sana. Jadi kalau untuk tes itu sangat susah kayak gitu. Jadi keajaiban doa di situ membawa kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Yang penting kita yakin bahwa kita akan mendapatkannya. Nah, terus yang ketiga, keajaiban doa apa saja sih? Nah, kemarin pas aku kuliah, aku niatnya itu memang gak kuliah sih ya. Walaupun memang niat kuliah, tapi ada niat terselubung kayak gitu. Apa yang aku inginkan, kenapa aku harus ke Jawa kayak gitu, nggak mau ke Palembang atau ke Lampung kayak gitu, karena aku ingin bisa menjelajah Pulau Jawa, yaitu istilahnya dolan nyambi kuliah. Dan akhirnya karena kita itu sudah yakin, kita selalu berdoa kita bisa main ke sana ke sini nyambi kuliah kayak gitu.
akhirnya memang tercapai. Banyak tempat-tempat wisata yang udah aku kunjungi di daerah Magelang itu udah aku rata-rata udah aku kunjungi kayak gitu, walaupun tempatnya pelosok kayak gitu. Di Semarang juga udah, di Jogja juga udah, di Jawa Timur aku juga udah menginjakkan kaki ke sana kayak gitu. Jadi memang apa yang kita inginkan itu ya memang kita harus minta. Kalau kita cuma berjalan sendiri di dunia tanpa meminta kepada yang punya, kesannya kayak sombong kayak gitu ya. Nah, itu keajaiban-keajaiban doa yang pernah aku alami dalam hidup. Sebenarnya masih banyak sekali ya yang aku alami, tapi itu sifatnya pribadi, nggak bisa aku ceritakan banyak di sini. Tipsnya, kita yang pertama memang harus doa, minta. Yang kedua itu kita, kalau sudah kita minta, kita itu harus yakin sama Tuhan, karena Tuhan akan memberi apa yang kita butuhkan kayak gitu. Terus apa sih yang harus kita minta ke Tuhan atau yang harus kita doa mintakan ke Tuhan? Itu aku kasih tahu, sekecil apapun yang kamu inginkan dalam hatimu, yang kamu inginkan dalam hidupmu, itu mintalah, sebaiknya itu diminta. Contohnya, aku pernah minta, aku kayak menguji apakah memang benar kayak gitu ya. Itu memang nggak bagus sih, tapi emang aku lakukan. Aku hari ini seumpama aku pengen makan mie ayam kayak gitu ya. Aku pengen makan mie ayam yang gratis atau pengen makan ayam bakar yang gratis kayak gitu. Nah, apa yang aku lakukan? Ya aku minta kayak gitu. Tuhan, aku hari ini pengen makan ayam gratis. Pokoknya aku hari ini pengen makan ayam gratis. Atau aku hari ini pengen makan mie ayam gratis. Memang benar dan itu terkabul. Padahal hal sepele ya. Kalau kita minta ya insya Allah kita dapat. Dan akhirnya aku dapat apa? Aku dapat mie ayam gratis. Besoknya aku dapat ayam gratis. Besoknya lagi aku dapat bakso gratis. Sangat mudah kayak gitu ya. Apalagi kalian yang pengen hal-hal besar atau apa kayak gitu. Tapi itu lagi, Tuhan akan memberikan ketika kita sudah pantas. Jadi tugas kita adalah untuk memantaskan diri kayak gitu. Nah, yang kedua aku mau cerita tentang keajaiban sedekah dalam hidup aku. Sedekah itu sangat mudah bagi mereka yang tidak pelit. Tapi kalau bagi mereka yang pelit, sedekah itu sangat-sangat susah ya kayak gitu. Nah, di sini aku konteksnya sedekah itu bukan untuk orang yang miskin kayak gitu ya. Tapi sedekah yang aku ceritakan ini yang penting kita memberi kepada orang yang membutuhkan kayak gitu. Nah, sedekah itu sangat mudah kita lakukan ketika kita tahu ilmunya, tahu manfaatnya kayak gitu. Nah, ketika kita memberi satu ke orang, maka kita akan diganti 10 kali lipat. Jadi, apakah kita setelah memberi itu akan rugi? Tidak, karena kita malah akan untung. Karena ketika kita kasih satu, kita akan mendapatkan 10 kayak gitu. Nah, apa sih yang sudah aku lakukan atau yang sudah aku dapatkan dari keajaiban sedekah? Nah, yang pertama, ini cerita lagi. Pas waktu kuliah, untung aku ini punya ilmunya sedekah kayak gitu ya. Sudah belajar ilmu sedekah dari, walaupun dari YouTube ya, dari Ustadz kayak gitu. Nah, pas waktu kuliah, aku kan dapat beasiswa full ya. Satu bulannya itu 600.000 itu untuk biaya hidup aku selama di Jawa. Cukup nggak sih? Ya cukup sih kalau kita cukupkan kayak gitu. Kalau kita bersyukur ya cukup. Tapi kadang memang ada biaya-biaya yang keluar banyak di tengah kayak gitu. Jadi mengharuskan kita merogoh si 600.000 itu jadi nggak cukup sampai akhir bulan kayak gitu. Apa yang aku lakukan? Nah, ketika
aku punya uang 600.000 terus tinggal 100.000 kayak gitu ya. Sedangkan waktu untuk mendapatkan uang beasiswa itu lagi itu masih agak jauh kayak gitu. Apa yang aku lakukan? Ketika aku punya 100.000, nah yang 50.000 itu aku masukkan ke kotak amal. Jadi aku hanya menyimpan 50.000. Padahal ketika aku hitung-hitung, kalau 50.000 itu untuk waktu 1 minggu atau 2 minggu untuk mendapatkan uang yang selanjutnya, itu sangat-sangat tidak mungkin, tidak cukup, sangat tidak cukup, untuk makan aja nggak cukup. Tapi aku yakin ketika aku memberi satu, Tuhan akan memberikan ke aku 10. Jadi yang 50 aku simpan, yang 50 itu aku masukkan ke kotak amal. Nah kayak gitu. Nah, apa yang terjadi, keajaiban yang terjadi setelah aku kasih 50 itu ke kotak amal, sebelum uang aku habis, saya ditransfer uang 500.000 dari orang tua saya. Walaupun itu dari orang tua saya, itu termasuk rezeki saya yang mungkin hadiah yang dari 50 yang aku kasihkan, aku dapat 500.000. Nah, itu yang 50.000. Nah, ketika uang aku itu masih 10.000, itu nggak cukup untuk sehari kayak gitu. Untuk makan sehari itu kurang cukup, nggak cukup. Untuk makan sekali makan kan sekitar 5.000 ya. Apa yang aku lakukan? Ya 5.000 untuk aku belikan makanan, yang 5.000 aku masukkan ke kotak amal lagi. Padahal itu udah hari itu ya. Tapi aku yakin setelah aku memasukkan 5.000 itu ke kotak amal, aku berharap dapat 50.000 ya, entah itu dari mana gitu. Nah, akhirnya ya aku tertolong, nggak tahu uang 50.000 atau uang pinjaman dari teman itu kan termasuk rezeki ya, kayak gitu. Itu memang kayaknya kayak klasik kayak gitu, tapi emang itu benar-benar aku lakuin dan memang aku benar-benar aku dapatkan kayak gitu. Nah, terus apalagi keajaiban sedekah yang aku alami. Nah, ada kalanya kemarin pas di jalan, aku nih orangnya kan suka memberi, suka membantu kayak gitu ya. Jadi aku nih nggak mikirin apa kepentingan aku kayak gitu untuk membantu orang lain. Pas di jalan, aku nih ketemu bapak-bapak bawa rumput ya di tengah-tengah kebun karet yang toko ataupun eh, penjual bensin itu sangat jauh, kalau kita jalan itu sangat-sangat capek kayak gitu. Nah, di situ aku ini juga buru-buru karena aku sudah telat setengah jam untuk mencapai ke tempat aku ngelesi kayak gitu ya, aku ngajar kayak gitu. Tapi aku nggak mikir kayak gitu. Mungkin murid aku udah nunggu dan aku sudah ditunggu. Tapi bapak ini kan juga perlu bantuan kayak gitu. Jadi aku nggak pikir panjang, aku tawarkan ke bapaknya, bapak berhenti di sini saja. Nah, aku langsung ngebut, aku belikan bensinnya itu ke bapaknya, aku kembali lagi dan bapaknya bahagia. Aku kasihkan, terus habis itu aku ngebut. Nah, ternyata sampai sana aku ini belum telat karena murid aku itu masih ada kepentingan kayak gitu yang mengharuskan dia itu belum sampai tepat waktunya. Nah, yang selanjutnya apa sih yang aku dapatkan tentang manfaat dari membantu ataupun sedekah kayak gitu ya. Nah, pernah aku ini membantu di jalan lagi ya, karena aku nih setiap hari motor-motoran ke sana ke sini ya, karena kerjanya jauh. Nah, aku membantu orang di jalan, aku lupa membantu apa kayak gitu ya. Itu pas berangkatnya, pas pulangnya, aku ini nggak berani pulang karena sangat malam ya, dan tidak ada rumah yang aku lewati kayak gitu, jembatannya juga angker. Nah, ternyata aku mendapatkan bantuan diantar sampai rumah oleh temen aku. Nah, di situ aku nih sangat bersyukur dan memang ya Tuhan, memang benar kalau kita memberi kita akan mendapatkan, dan bahkan itu dibayar kontan kayak gitu saat itu juga, hari itu juga gitu. Nah, teman-teman aku yang di luar sana, ketika kalian masih berpikir ya untuk membantu orang lain padahal kalian itu memang membutuhkan, dari sekarang jangan pikir lagi kalau memang orang itu membutuhkan bantuan kita, apa salahnya sih kita bantu kayak gitu.
dan itu pun nanti juga akan kembali ke kita lagi kayak gitu. Nah, itu cerita-cerita aku tentang keajaiban doa dan sedekah. Sebenarnya itu masih banyak lagi yang aku dapatkan, tapi aku nggak bisa cerita lagi di sini yang seperti aku katakan tadi karena sifatnya pribadi. Kalau kalian ingin cerita yang sifatnya pribadi yang mungkin itu bisa menginspirasi kalian semua, bisa hubungi aku langsung atau cerita langsung di hadapan aku kayak gitu ya. Nah, itu cerita-cerita aku, semoga bermanfaat dan bisa diterapkan bagi kalian yang memang mengalami situasi sama dengan aku kayak gitu. Oke, selamat menerapkan dan sampai jumpa.